Hari ini adalah upacara kebangkitan di Akademi Awakener, momen krusial saat para murid menerima senjata kontrak roh mereka. Sayangnya, penguji menilai pedang murid pertama cuma peringkat C, biasa banget. Lalu giliran Xiaomei maju, dia kelihatan berjuang keras, sampai akhirnya berhasil memanggil tombak perak berlumuran darah berjiwa peri abadi. Jelas ini kontrak roh peringkat S yang langka banget. Semua orang langsung heboh, karena kalau dia berpasangan dengan pemilik roh peringkat S lain, mereka bakal tak terkalahkan. Bukannya bersyukur, Xiaomei malah menghampiri pacarnya, Han Jian, lalu dengan dingin minta putus, karena merasa peringkat S miliknya sudah terlalu tinggi untuknya. Padahal sebelum hari ini, Han Jian selalu menuruti semua kemauan Xiaomei, sampai rela membuang harga dirinya sendiri. Di zaman berkuasanya kontrak roh ini, Han Jian akhirnya tersadar, kekuatan adalah segalanya, tak ada yang lain. Dia ogah terus-menerus jadi budak cinta murahan seperti cowok lain yang mengerumuni Xiaomei, bertekad mendapatkan kemampuan peringkat S atau bahkan lebih tinggi. Han Jian langsung melangkah maju dengan percaya diri. Saat semua orang meragukan kemampuannya, Han Jian langsung membungkam mereka. Dia bukan cuma membangkitkan kontrak peringkat S biasa, tapi tingkat triple S yang cuma muncul 100 tahun sekali. Master Roh Triple S terakhir dulu menyelamatkan manusia dari invasi serangga monster, tapi kemenangan utuh gagal diraih karena beliau wafat. Melihat kehebatan Han Jian, cewek-cewek langsung mendekat, tapi dia cuek bebek, di matanya, mereka cuma pengganggu saja. Xiaomei pun ikut mendekat, mengajak balikan, dan menjanjikan posisi yang lebih terhormat. Tapi berkat kemampuan mata dewa miliknya, Han Jian bisa melihat semua informasi rahasia dari roh mantannya itu. Han Jian menolak mentah-mentah tawaran itu dan pergi mencari kontrak roh lain yang lebih cocok. Sekarang giliran Xiaomei yang ditertawakan murid lain karena tebal muka meminta balikan setelah membuangnya begitu saja. Nah, coba bayangkan ini popularitas cewek tadi langsung anjlok karena perhatian semua orang mendadak teralih ke gadis tercantik di kampus, Xiaoyu, yang secara mengejutkan cuma membangkitkan bakat tingkat E. Kontrak roh Xiaoyu dianggap tidak berguna. Tidak akan ada yang mau berpasangan dengannya, bahkan untuk lulus saja mustahil. Dengan hati hancur, Xiaoyu berniat pergi tapi malah menabrak Han Jian, iseng melihat kontrak roh gadis itu lewat mata doanya. Han Jian langsung syok mendapati wujud aslinya adalah Fuxikin, satu dari 10 pusaka kuno yang entah kenapa terdeteksi tingkat E. Meski Xiaoyu langsung minta maaf, Han Jian malah tersenyum ramah dan mengajaknya menjadi pasangan kontrak roh eksklusifnya. Sontak saja keputusan gila ini membuat semua orang di sana melongo keheranan. Mereka berpikir Han Jian sudah kehilangan akal sehatnya karena menurunkan standar secara drastis. Bahkan kepala sekolah, Chen Guanpu, langsung menasihatinya agar tidak main-main hanya karena cinta sesaat, mengingat takdirnya sebagai calon penyelamat umat manusia. Mendadak, Xiao Hu datang. Dia adalah pelindung kota Deep Blue, sekaligus ayah angkat dari Xiaomei. Dia menuduh Han Jian telah menindas anak angkatnya memanfaatkan kekuatan Triple S tersebut, mengandalkan pengaruh besarnya. Pria paruh baya itu mengancam akan memastikan tidak ada satupun orang yang mau berkontrak dengannya akibat kesombongan itu. Tapi Han Jian santai saja dan menyindir apakah anak angkatnya itu memang pantas bersanding dengan Yang Xiao Hu yang emosi hendak memukulnya sebelum ditahan oleh kepala sekolah. Xiao Hu akhirnya melepaskannya dengan syarat Han Jian cuma boleh berkontrak dengan Xiaoyu yang lemah itu. Bukannya takut, Han Jian malah menerima hukuman konyol itu dengan gembira dan langsung mengajak Xiaoyu pergi melakukan proses ritual. Han Jian langsung memulai ritualnya. Xiaoyu perlahan bertransformasi ke wujud roh, lalu kembali lagi menjadi manusia biasa. Kekuatan ritual ini sangat luar biasa, menyinkronkan kemampuan tempur dan penyembuhan hingga membuat peringkat Xiaoyu ikut naik menjadi Triple S. Sementara gadis itu menangis haru. Xiaomei justru sibuk mengadu pada ayah angkatnya tentang penghinaan yang dia terima. Xiao Hu berjanji akan membuat Han Jian membayar semua kesombongannya saat ujian kelayakan Master Kontrak Roh di kota Deep Blue besok pagi. Tentu saja ada imbalan kotor di balik bantuan itu yang sudah sangat dipahami Xiaomei. Xiao Hu bahkan langsung menyuruh anak buahnya menyebar fitnah di forum sekolah, menyebut Han Jian sebagai parasit tidak berguna yang cuma membuang-buang fasilitas akademik demi memuaskan nafsunya. Saat Han Jian dan Xiaoyu sedang asyik makan bersama, murid-murid di sekeliling langsung mulai mencibir mereka. Mereka mengejek Xiaoyu yang bermodal tampang doang untuk mendapatkan kontrak roh tingkat dewa. Xiaoyu merasa bersalah,
tapi Han Jian memintanya agar lebih percaya diri hingga hubungan mereka semakin akrab. Obrolan mereka mendadak terganggu oleh Huang Lumao, pasangan baru Xiamei yang dengan sombong meremehkan Han Jian. Dengan angkuh Xiamei menyuruh rekannya tidak membuang waktu karena Han Jian toh sebentar lagi bakal diusir dari sini. Setelah itu, ujian pun resmi dimulai. Sang penguji membacakan semua aturan ketat yang wajib dipatuhi peserta. Setiap zona punya tingkat kesulitan berbeda, dan lulus satu saja sudah dianggap berhasil. Pasangan Xiamei maju pertama menghadapi monster nengat hitam tingkat kesulitan 7. Xiamei langsung merubah wujud menjadi tombak perak, dan Wang Lumao menyerang 3 kali hingga akhirnya monster itu mati. Penonton bersorak kagum melihat betapa mudahnya senjata peringkat es melumpuhkan targetnya. Namun para kepala wilayah yang menonton dari ruang pantau sama sekali tidak terkesan. Kepala wilayah pertama bahkan menyindir gaya bertarung lambat itu, sementara Lin Jingxuan merasa Xiamei seharusnya bisa membunuh monster itu dalam sekali tebas saja. Kegagalan mengeksekusi musuh dengan cepat membuktikan kalau kekuatan spiritual gadis itu sebenarnya masih cukup lemah akibat kurangnya latihan disiplin yang konsisten. Hal itu diperjelas oleh raut wajah Xiaohu yang mendadak cemberut. Meski begitu, tim Xiamei berhasil memecahkan rekor baru, dan sekarang giliran Han Jian membuktikan omong kosongnya. Han Jian dan Xia Yue akhirnya memasuki arena laga. Begitu pintu gerbang terbuka, mereka mendapati ujian tingkat kesulitan 1, namun anehnya langsung dihadang oleh 10 ekor nengat hitam. Sekaligus jelas saja Han Jian merasa bingung dengan keanehan ini. Wah, kalian dengar sendiri kan, penonton malah bersorak senang dan menganggap ini balasan setimpal karena Han Jian terlalu bodoh mau memilih gadis tingkat. Penguji yang rupanya sudah disuap oleh Xiaohu berkelit bahwa pemilik tingkat Triple S memang harus menghadapi ujian yang jauh lebih berat sekarang. Han Jian terpaksa berdiri berhadapan langsung dengan segerombolan monster ganas di depannya. Han Jian menyeringai tipis dan menyuruh Xia Yue bersiap. Gadis itu berubah menjadi kecapi fukse, dan Han Jian segera mulai memainkan melodi mautnya. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan meledak ke segala arah, dan sebelum siapapun sempat menyadarinya, seluruh nengat hitam tadi langsung hancur berkeping-keping menjadi debu. Semua orang melongo tidak percaya melihat bagaimana bisa roh tingkat E mampu melakukan serangan instan sekejam itu. Wei Qing selaku kepala wilayah pertama bahkan dibuat sangat kagum olehnya. Xiaohu berdalih kalau dia sengaja menaikkan kesulitan agar bakat hebat Han Jian tidak sia-sia. Padahal dalam hatinya dia sendiri sangat shock dan kebingungan melihat kedahsyatan kekuatan pemuda itu yang sebenarnya. Wei Qing setuju kalau ujian ekstrem ini bagus untuk menguji anak muda. Sang guru pun menyuruh mereka lanjut, karena penasaran ingin melihat di mana batas kekuatan sejati Han Jian. Kesulitan langsung dinaikkan dengan memanggil 20 kumbang hitam berkulit tebal. Namun saat Han Jian memainkan melodi usus putus, monster-monster kokoh itu langsung hancur lebur tanpa sisa dalam sekejap. Han Jian mengejek betapa gampangnya ujian ini, hingga membuat murid lain kesal. Sebaliknya, Wei Qing bertepuk tangan bangga, dan berharap pemuda itu mau bergabung ke wilayah pertamanya. Namun pemimpin wilayah ketiga Yeqiu tidak setuju, karena garis depan bukanlah tempat yang ramah bagi pemula. Tentu saja Wei Qing merasa tersinggung dengan argumen meremehkan dari rekannya tersebut. Shen Jeki selaku kepala wilayah keempat langsung menyela dan menyarankan agar Han Jian bergabung ke wilayahnya saja untuk melakukan misi pencarian artefak kuno, yang langsung mendapat penolakan keras dari kedua pimpinan lainnya. Atasan mereka menyuruh diam dan meminta pendapat Lin Jingxuan, pemimpin distrik kedua. Menurutnya, jumlah banyak tidak berguna melawan musik Han Jian yang bisa mengunci gerakan serangga berkulit tebal sekalipun. Dia menyarankan untuk menaikkan kesulitan ke standar tertinggi dari ujian lama, dan atasannya langsung menyetujuinya tanpa ragu. Ujian tersulit pun diumumkan, menghadirkan 20 monster tingkat 2, 10 kadal sirah raksasa untuk pertahanan, dan 10 burung petir untuk menyerang. Bahkan murid lain mengira ini mustahil bagi master tingkat 1. Tapi Han Jian tetap sangat percaya diri. Saat kawanan monster menyerbunya, Han Jian memainkan melodi khusus yang langsung memanggil pasukan prajurit bersirah lengkap dengan senjata mereka. Pasukan itu maju menerjang kadal sirah, namun serangan petir dari monster burung langsung menyapu bersih mereka. Di saat kritis ini, Han Jian langsung memainkan lagu terobosan miliknya. Luar biasa sekali, dia malah menerobos serangan petir itu, dan menggunakan kekuatannya untuk menghabisi semua burung. Sungguh gila, master tingkat 1 bisa membantai monster tingkat 2,
Semua orang menganggap Han Jian monster sejati karena menang mudah di tingkat sesulit ini. Hanya butuh 2 gerakan saja untuk membantai monster-monster itu. Kecepatannya meningkat drastis berkat kemampuan bermusiknya yang luar biasa hebat. Wei Qing penasaran apakah gadis di sampingnya benar-benar berperingkat Atasan mereka langsung memanggil pelayannya, Avo, yang bisa memastikan posisi Xiao Yu yang sebenarnya. Ternyata kondisinya sama seperti Ling Jing yang juga berperingkat Tapi bakat Xiao Yu jauh melebihi itu sejak dia berkontrak dengan Han Jian. Mereka bahkan berniat mempertemukan keduanya. Di sisi lain, Han Jian malah meminta ujian terus dilanjutkan, membuat pengawas syok berat. Ujian tingkat 4 memunculkan monster baru yang lagi-lagi dihabisi Han Jian dengan mudah. Tingkat 5, 6, 7, hingga 8 langsung dilewati begitu saja. Han Jian memainkan nada kehancuran untuk menyapu bersih semua monster tersebut. Sang pengawas memintanya untuk berhenti. Namun Han Jian menolak keras. Dia bahkan nekat menantang ujian tingkat 10 yang menghadirkan monster peringkat 3. Padahal Wei Qing saja tidak pernah melewati tingkat 9, yang padahal sudah memecahkan rekor 100 tahun. Lin Jingxuan sangat kagum dan berniat merekrut Han Jian, membuat Wei Qing kesal. Pengawas menyatakan bahwa Han Jian mustahil bisa lulus tingkat 10 dalam kondisi selelah itu. Namun Han Jian hanya meminta sedikit waktu saja untuk memulihkan tenaganya. Aturannya cuma memperbolehkan istirahat 5 menit saja. Tapi tunggu, Han Jian memakai waktu singkat itu untuk memainkan lagu pemulihan instan. Semua orang terbelalak melihat kombinasi langka antara serang, tahan, dan pulih miliknya yang sangat mematikan ini. Wei Qing dan Lin Jingxuan malah asik bertengkar memperebutkan distrik mana yang akan dimasuki Han Jian. Energi roh mereka yang berbahaya bahkan sampai berbenturan keras. Namun tiba-tiba penantang lain datang, Liu Jingchun, kepala distrik kelima, merasa khawatir jika kontraktor roh serban bisa seperti ini, langsung dikirim ke garis depan pertempuran. Dia menyarankan Han Jian bergabung ke distrik kelima karena kehadirannya di sana dipercaya bisa menekan angka kematian para kontraktor roh di medan perang nanti. Wei Qing dan Lin Jingxuan merespons dengan meluapkan lebih banyak energi roh, tapi langsung dihentikan oleh atasan mereka dengan satu pukulan telak. Sang atasan tampak sangat muak melihat pertengkaran internal antara 8 distrik utama Daxia yang punya tugas masing-masing. Distrik ke-1 hebat dalam pertempuran, kedua dalam strategi, dan ketiga fokus pada perluasan wilayah. Keempat bertugas menjelajah, kelima menyelamatkan nyawa, keenam menjaga jalur penting, ketujuh menguasai lautan, sedangkan ke-8 bergerak senyap di balik bayangan. Semuanya penting demi stabilitas Daxia. Dulu guru mereka sempat berpikir membuat distrik ke-9, meski ide itu tidak pernah terwujud. Lin Jingxuan lalu bertanya-tanya, mungkinkah Han Jian yang akan memimpinnya? Saat itu juga, monster tingkat 3, Zerg Api Merah, langsung muncul. Aturan ujiannya adalah bertahan dari serangannya selama 3 menit penuh. Monster ini luar biasa kuat. Gelombang panasnya yang dahsyat bahkan sampai membuat para penonton terpental mundur. Namun Han Jian tetap berdiri kokoh. Berkat dukungan penuh dari Xiao Yu, dia tidak takut pada apapun. Dia langsung menerjang maju dan menghindari semburan api raksasa itu dengan sangat gesit. Melodi yang dia mainkan adalah angin gembira 1000 mil yang menyatu dengan energi roh murni, angin kencan yang tercipta mementalkan semua orang selagi dia terus merangsak maju bertarung. Pusaran angin itu langsung mengurung dan membantai si monster api dengan sangat mudah. Kalian bayangkan saja. Para penonton sampai melongo melihat Han Jian mencetak rekor gila. Xiao Mei dan Lu Mao pun tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Meski begitu, kemenangan ini tentu menguras tenaga Han Jian. Lin Jingxuan bertepuk tangan bangga, lalu memperkenalkan dirinya secara langsung. Dia menyambutnya ke ruang ujian kedua sesuai rencana. Dia melempar beberapa pertanyaan penting, seperti siapa yang akan menang antara Zerg dan manusia. Han Jian menjawab bahwa Zerg mungkin menang. Tapi umat manusia tidak akan kalah, jawaban yang sangat tak terduga bagi Lin Jingxuan. Saat ditanya alasan bertarung, Han Jian menegaskan bahwa dia ingin melindungi manusia dari amarah bangsa Zerg dan mengembalikan kejayaan Daxia. Jawaban berani ini langsung mendapat persetujuan dari sang guru agung Li Xiutong sendiri. Lin Jingxuan lalu memperkenalkannya secara resmi sebagai Li Xiutong dari keluarga legendaris Li, pahlawan yang sendirian menumbangkan 3 kaisar Zerg saat perang besar Daxia dahulu. Li Xiutong pun menawarkan Han Jian untuk menjadi muridnya. Han Jian dengan senang hati menerima kehormatan itu, membuat Li Xiutong makin menyukainya. Sebagai hadiah,
dia memberikan sebuah cincin dari tulang Kaisar Zerg tingkat 9 yang dulu dia kalahkan. Cincin luar biasa ini bahkan memiliki ruang penyimpanan di dalamnya. Han Jian bisa merasakan aura keganasan mengerikan dari Kaisar Zerg tersebut. Bukti nyata seberapa kuat makhluk itu dahulu. Cincin pemberian Li Shutung ini bisa dengan mudah menakuti Zerg kecil, tapi akan bereaksi agresif jika berdekatan dengan Zerg tingkat tinggi. Karena itu, Li Shutung memberitahu Han Jian bahwa dia tidak perlu memakainya sepanjang waktu jika merasa risih. Tapi Han Jian sama sekali tidak keberatan memakai hadiah berharga itu terus-menerus, membuat gurunya senang. Sementara itu, Lin Jingxuan kena tatapan sinis dari Li Shutung karena terlalu penakut untuk memakai miliknya sendiri. Karena suasana hatinya sedang bagus, Li Shutung mengajak Han Jian dan Xiao Yue makan bersama karena mereka pasti lelah setelah bertarung. Di sana, mereka makan dengan gembira bersama para kakak seperguruan yang diperkenalkan sebagai pemimpin medan perang ketiga, keempat, dan kelima. Han Jian memberi salam dengan sopan kepada mereka semua. Kini dia resmi menjadi bagian dari keluarga besar ini. Beberapa kakak lain, seperti pemimpin divisi ke-6 dan 7, sedang sibuk menjaga perbatasan atau berada di luar negeri. Kakak ke-8 juga sempat absen, sampai tiba-tiba dia muncul di belakang Han Jian, memberikan nomor kontaknya agar dihubungi jika dalam bahaya, lalu langsung pergi begitu saja. Han Jian tentu dibuat penasaran setengah mati. Lin Jingxuan kemudian menyerahkan berbagai hadiah atas nama semua kakak seperguruan, berupa jubah perang khusus dan berbagai teknik bertarung yang bisa dia gunakan nanti. Pertemuan hangat mereka mendadak terganggu oleh kedatangan Bibi Xiao Yu yang jelas-jelas kesal melihat keponakannya bersenang-senang tanpa dirinya. Dia bahkan mencoba memukul Xiao Yu karena berani membangkang, tapi Han Jian langsung pasang badan menghadangnya dengan dingin. Bibi berisik itu menuntut ganti rugi karena telah membesarkan Xiao Yu. Xiao Yu yang sudah habis kesabaran akhirnya langsung balas berteriak marah. Merasa tersinggung dengan rasa percaya diri Xiao Yu setelah lulus ujian, si Bibi mencoba mengancamnya dengan jabatan paman mereka di distrik keempat. Namun bicaranya tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bahkan berani menghina Li Shutung dengan menyebutnya kakek tua bangka dan menuduhnya sebagai kakek Han Jian yang mau merebut Xiao Yu tanpa memberi uang sepeser pun. Li Shutung jelas murka dipanggil begitu dan langsung memerintahkan murid-muridnya menelepon distrik masing-masing. Bibi Xiao Yu yang sombong itu mengira relasi kuatnya bisa melindunginya dengan aman. Namun tak lama kemudian ponselnya berdering panik dari orang-orang berpengaruh itu. Mereka memarahinya habis-habisan karena cari masalah dan langsung memutuskan hubungan dengannya. Bahkan paman dari distrik keempat menelepon khusus untuk memperingatkannya agar menjauh dari Xiao Yu dan Han Jian. Wanita itu mengamuk histeris dan menuduh para master kontraktor roh menindas warga sipil yang lemah. Namun Li Shutung langsung membungkamnya karena sudah muak mendengar ocehannya. Xiao Yu pun meminta maaf atas keributan yang dibuat bibi angkatnya itu. Li Shutung menenangkannya, lalu mengajaknya tinggal di rumahnya bersama Han Jian. Karena dia sudah tidak punya keluarga lagi, Xiao Yu menerimanya dengan penuh rasa syukur. Lalu mereka pun melanjutkan makan malam dengan tenang. Lei membahas tentang hotpot 9 sekat, menjelaskan bagaimana setiap bagian dirancang untuk jenis makanan berbeda. Han Jian yang penasaran meminta Lei memprediksi jalannya sendiri. Tapi Lei hanya menjawab bahwa dia tidak bisa meramal masa depan orang lain dan Han harus menemukan jalannya sendiri. Han Jian kemudian bertanya kenapa pasangan dari para kakak seperguruan tidak terlihat. Jin Xuan malah bertanya balik, apakah Han Jian dan Xia sudah tidur bersama? Karena hal itu akan membuat sang master roh mendapatkan kemampuan replikasi. Sehingga pasangan mereka bisa bertarung dalam wujud manusia maupun senjata. Lei menjawab rasa penasaran Han Jian bahwa istri para saudaranya sedang pergi bertarung demi mereka di garis depan. Para kakak seperguruan juga merasa heran apakah Xia benar-benar hanya pendamping Ren Kei. Han Jian membenarkannya. Namun dia tidak akan sebodoh itu memilih pendamping Ranti jika Xia tidak memiliki salah satu dari 10 wujud roh artefak dewa kuno. Han menjelaskan bahwa dia membangkitkannya menggunakan kemampuan khusus hingga Xia melesat menjadi rank Triple S. Li Shutung langsung memperingatkan Han Jian agar merahasiakan kemampuan ini dari siapapun dan menyuruh Jin Xuan untuk mengamankan data mereka dengan tingkat keamanan paling tinggi. Salah satu saudara melaporkan bahwa Daxia baru saja memenangkan pertempuran ke-19 berturut-turut melawan pasukan serangga.
merebut kembali 6 wilayah yang hilang, dan mengungkap penyebab wabah tersebut. Kabar gembira ini membuat suasana perayaan makin meriah. Han Jiang dan Xia kemudian pergi ke kediaman baru mereka bersama Li yang sedang mabuk berat. Han terkejut saat tahu rumah itu berada di kota Dead Blue, tempat kelahiran mendiang istri Li. Istrinya gugur dalam pertempuran. Li merasa sedih, karena semua orang hanya mengingat dirinya sebagai pemenang yang membantai 3 kaisar perang, tanpa pernah tahu jasa besar sang istri dalam perjuangan tersebut. Li meminta Han Jiang untuk menghargai Xia sebagai manusia dan pasangan hebat, bukan sekadar senjata atau kontrak roh. Han pun berjanji akan menjaganya, lalu menanyakan nama istri Li agar dia bisa terus mengenang sosoknya. Li menyebut nama istrinya adalah Ling Mei, sosok hebat yang mengalahkan 2 kaisar sementara dia sendiri hanya 1. Sayangnya, dia gugur sebelum sempat menerima penghargaan atas penyelamatan Daxia. Li duduk menyendiri sambil memandangi foto istrinya di bawah sinar rembulan, mengenang masa-masa indah bersamanya. Kehadiran Han Jiang dan Xia yang menyusulnya membuat Li tersenyum bahagia karena mengingatkannya pada ikatannya dulu dengan Mei. Li memutuskan mengajari Han Jiang sebuah jurus andalan untuk menghancurkan sebatang pohon besar hanya dengan 1 hantaman keras. Teknik tinju 8 kunci memanfaatkan 8 titik tubuh manusia untuk menghasilkan serangan dahsyat saat batasnya dilepas. Luar biasanya, Han langsung menguasainya ketika padahal Wei Qin sang kakak seperguruan butuh waktu 6 bulan penuh untuk mempelajarinya. Li kembali menguji Han Jiang dengan berbagai teknik bertarung yang jauh lebih sulit. Han terhempas keras ke belakang akibat terkena pukulannya. Li menasihati Han Jiang agar tidak jemawa meski dia seorang genius, walau sebenarnya Li tampak sangat menikmati sesi latihan keras ini. Keesokan harinya di Akademi Qingten, Han memegangi rahangnya yang kesakitan hingga membuat Xia merasa khawatir. Wang Lumao menghadangnya untuk mengejek kemenangan Han Jiang saat ujian. Han mengabaikannya dan langsung pergi ke ruang kepala sekolah. Han Jiang diperintahkan bergabung dengan Guardian di garis depan kota Dead Blue. Sang kepala sekolah merasa kasihan padanya karena bakat hebatnya tersia-siakan. Tapi Han Jiang tidak keberatan. Mungkin ini memang jalan hidup yang harus dia tempuh. Saat melangkah keluar, Lumao kembali memancing emosinya dan mengejek kekuatan Han yang dianggapnya tidak seberapa. Han menatapnya tajam. Lumao menantang duel karena merasa kekuatannya sudah naik 2 kali lipat. Tapi sadar gak sih, dia salah cari lawan? Han langsung membungkamnya dengan serangan kilat. Begitu adu tinju terjadi, tulang tangan Lumao hancur seketika hingga dia berteriak kesakitan. Han mendaratkan pukulan telak ke wajahnya hingga tumbang, lalu pergi bersama Xia sambil berujar bahwa pecundang itu memang pantas mendapatkannya. Kepala sekolah yang panik melihat Lumao pingsan segera mencari bantuan sambil mengarang alasan konyol tentang penyebabnya. Sementara itu, Han Jiang dan Xia pergi ke bagian resepsionis untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Guardian. Sang resepsionis keceplosan menyebut bahwa Letnan Zhao menyuruhnya untuk mempersulit mereka. Namun dia segera meralat ucapannya dan berjanji akan melayani sang master rank Triple S ini dengan sangat baik. Setelah semua data diinput, Han Jiang ditunjuk menjadi ketua dari tim 0527. Sebagai informasi, tim utama ini bertugas mengawasi Guardian lain dan diberi nomor berdasarkan wilayah tugas masing-masing. Namun, saat mendatangi kantor barunya, tempat itu tampak sangat berantakan dan dipenuhi sampah. Seorang wanita langsung menginterogasi mereka. Lalu Han memperkenalkan diri sebagai ketua baru yang langsung dicemooh oleh pria malas di sana. Xia merasa tersinggung. Sementara Han Jiang heran kenapa orang sekacau ini bisa masuk organisasi. Pria asing tersebut malah mulai menggoda Xia, menunjukkan ketertarikan, dan mengajaknya untuk menjalin kontrak roh dengannya. Tindakan itu langsung dibalas bogem mentah oleh Han Jiang. 2 orang di sana bernama Yifan dan Hong Yingwei, dengan Yifan yang tampak teler dan sangat tidak berguna. Hong Yingwei menyuruh Yifan untuk mengurus ketua baru itu sebelum dia pergi. Yifan lalu mengoceh bahwa tim mereka sudah lama terpuruk di peringkat bawah dan yakin Han Jiang pasti tidak betah. Namun Han Jiang menegaskan bahwa dia datang untuk membenahi segalanya. Yifan membalas bahwa dalam 2 bulan lagi, tim peringkat terbawah akan dibubarkan dan anggotanya dibuang ke distrik bawah yang sangat kacau. Dia sangat yakin tim 0527 pasti hancur, pergi selagi bisa. Han Jiang sadar bahwa Xiao Hu sengaja melakukan segala cara untuk mengusirnya. Meski Xia merasa tidak ada alasan untuk bertahan, Han Jiang tetap bertekad menghadapi masalah ini,
karena sadar Xiao akan terus mengusiknya kemanapun dia pergi. Hong Yingwei juga menyuruh mereka pergi. Namun Han Jiang justru menantangnya, apakah dia hanya pasrah menerima nasib. Han bahkan memanggil nama aslinya, Bai Shuang, setelah mengetahuinya lewat kemampuan mata duanya. Bai Shuang terkejut penyamarannya terbongkar, namun Han yakin, di balik sikap acuhnya, wanita itu sebenarnya masih berusaha keras menyelamatkan tim ini agar tetap bertahan hidup. Tadi Fang sempat meminta uang padanya, mengetahui kelemahannya. Han Jiang menawarkan kesepakatan rahasia yang saling menguntungkan. Bai Shuang cukup membantunya menyelesaikan berbagai misi guna mengumpulkan poin agar tidak tersingkir. Han tahu wanita itu juga tidak sudi dibuang ke distrik bawah yang mengerikan itu. Han Jiang bahkan menawarkan setengah dari hadiah misi, membuat Bai Shuang tidak punya alasan untuk menolak. Dia segera mengumpulkan daftar tugas. Walau awalnya dia hanya memberikan misi mudah dengan imbalan poin yang kecil. Han Jiang malah memilih misi berbahaya berskala besar. Bai Shuang tentu saja langsung melayangkan protes keras kepadanya. Gagal dalam misi ini berarti denda 10%, namun Han bersikeras ini satu-satunya jalan keluar. Tugas mereka kali ini adalah membersihkan monster Zerg tingkat 2 di area selokan bawah tanah. Bayangkan, tim lain yang mengincar misi berhadiah besar ini langsung melongo saat tahu tugasnya sudah diserobot orang. Karena penasaran siapa pelakunya, mereka pun memutuskan untuk mengawasi pintu masuk selokan tersebut. Sesampainya di lokasi, Bai memperingatkan bahwa sensor mendeteksi setidaknya ada 8 monster Z di dekat mereka. Tanpa ragu sedikit pun, Han Jiang langsung menarik tangan Xia dan berlari masuk menerobos kegelapan. Bai cemas melihatnya nekat masuk sendirian tanpa bantuan tim cadangan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari dalam terowongan selokan, yang membuat Bai langsung panik dan berlari menyusul ke dalam. Langkah Bai Shuang terhenti saat melihat Han Jiang dan Xia berdiri dengan gagah di antara tumpukan mayat monster Zerg. Han menyuruh Bai mengumpulkan sisa bagian monster yang berharga dan membawa jasad prajurit yang gugur kembali ke kota. Han pun melangkah pergi dengan santai. Tim saingan yang tiba di lokasi langsung syok melihat 10 mayat Zerg tewas mengenaskan hanya dalam satu kali tebasan telak. Mereka heran monster mana yang sanggup melakukan ini. Di tempat lain, Xiao Hu murka mendengar tim Han Jiang meraup 350 poin dengan satu misi. Menyadari Han Jiang sulit disingkirkan, Xiao Hu menyuruh informannya bernama Xiao Bei untuk memonopoli semua misi. Sementara itu, Li Shutong menawarkan bantuan kepada Han untuk membereskan si pengganggu tersebut. Han Jian menolak dengan sopan. Ia mengaku lebih mengkhawatirkan para pelindung yang melalaikan tugas, serta konflik internal organisasi yang makin memanas. Li setuju, ia merasa pertumbuhan organisasi yang pesat justru menumbuhkan korupsi yang harus segera dibasmi sampai ke akar-akarnya demi masa depan baru. Baginya, Han Jian adalah sosok paling tepat untuk tugas bersih-bersih itu, walau ia membebaskan Han memilih jalannya sendiri. Di sisi lain, Han Jian sempat bertanya cara melampaui tingkat 8 jurus tinju 8. Li advises bahwa kunci tingkat berikutnya adalah mengingat 4 kata penting, antara hidup dan mati. Setelah lelah seharian, Han Jian baru saja mau beristirahat, saat Xia tiba-tiba datang dan meminta izin tidur di kamarnya. Xia beralasan kamar lain terkunci semua. Tanpa curiga, Han Jian menawarkan diri tidur di lantai. Tapi Xia menolak, karena tidak enak dengan sang pemilik kasur. Akhirnya, mereka malah tidur satu ranjang bersama. Besoknya, saat pergi ke kantor mencari misi baru, Bai Shuang dan Yi Fan akhirnya menyapa Han Jian dengan identitas aslinya. Ya, dialah sang pemula peringkat SSS, master kontrak terkuat sepanjang sejarah manusia. Bai Shuang langsung membungkuk dan meminta maaf karena sempat mengira Han Jian cuma modal orang dalam tanpa kemampuan asli. Han Jian sendiri menganggap formalitas itu sangat tidak perlu. Gadis itu merasa bakat sahabat itu terbuang sia-sia di tempat sekecil ini. Ye Fan menambahkan bahwa Han Jian tidak akan bisa terus menghindari Xiao Hu yang sangat berambisi untuk mengusirnya. Bai Shuang lalu menjelaskan bahwa anehnya tidak ada lagi misi tersisa untuk tim mereka di kota Dead Blue. Han Jian pun mengusulkan agar mereka pindah markas ke kota lain, meski di jalan nanti kemungkinan besar akan dihadang monster Zerg tingkat tinggi. Saat tim 0527 melewati jalanan penuh monster, mereka berpapasan dengan Zerg tingkat 1. Lalat abu mati jenis ini biasanya menyerang dalam kawanan besar, membuat rekaman mereka sangat mematikan. Di depan sana, kawanan raksasa tampak sedang memburu sebuah rombongan karavan. Melihat kekacauan itu, Bai Shuang langsung bertanya,
Apakah mereka harus turun tangan? Tanpa ragu, Han Jian langsung memberi isyarat tampur. Bai Suang membanting setir dan melaju kencang mendekati karavan tersebut. Di dalam salah satu kendaraan, rupanya ada sosok penting dari keluarga Shang yang bernama Shang Xiding. Sopir yang melindunginya gagal meloloskan diri dari kepungan monster Z. Ia pun memerintahkan para pengawal keluarga Shang melancarkan rencana pengorbanan diri. Xiding yang merasa bersalah sempat melarang mereka. Namun para pengawal sudah siap melakukan apa saja demi melindunginya. Mereka mengembaki kawanan monster itu dengan senapan dan bazooka hingga memicu ledakan super dahsyat. Mobil Shang Xiding nyaris saja tidak lolos, tapi tiba-tiba kalian dengar suara kencang itu. Ternyata Han Jian sedang memainkan melodi Fuxikin yang langsung melenyapkan seluruh kawanan monster dalam sekejap. Xiding dan pengasuhnya langsung melongo, mereka sudah lama tidak melihat petarung sekelas ini. Sayangnya bahaya belum sepenuhnya reda, serangan duri tajam tiba-tiba melesat ke arah Han Jian. Untungnya Ye Fan langsung pasang badan menahan hantaman keras tersebut hingga terpental ke belakang. Han Jian panik dan mencoba mencabut duri beracun, mematikan itu. Anehnya, duri-duri tersebut malah terlepas sendiri. Ye Fan tersenyum lebar saat Han Jian mendeteksi lewat kemampuan surgawinya bahwa Ye Fan adalah master roh peringkat SS. Penasaran dengan kemampuan hidup abadi tersebut, Han Jian bertanya-tanya apakah itu menyembuhkan atau membuatnya kebal. Ye Fan menawarkan jawaban. Tapi Han Jian mendadak tidak peduli dan langsung mengabaikannya begitu saja. Rombongan akhirnya sampai di lokasi pertama, yang ternyata malah dipenuhi lebih banyak monster Z. Bagi Han Jian, tempat ini seperti ladang poin gratisan yang sangat mudah dibabat habis. Ia menyuruh Xia bersiap lalu memainkan nada sakti yang memancarkan serangan ke segala arah, melibas habis semua monster Ye Fan, dan Bai Suang kembali dibuat takjub oleh jurus sekali tebas yang luar biasa ini. Sementara itu di kota Changlai, tim lokal hanya bisa melongo menatap monitor melihat semua misi di wilayah mereka ludis dalam sekejap. Mereka heran dari mana datangnya monster yang bisa menyelesaikan tugas di bawah 10 detik. Awalnya mereka mengira itu ulah master tempur garis depan, salah besar. Rupanya tim dari kota Deep Blue sengaja merampas misi mereka. Hal ini jelas memicu amarah besar. Sang ketua langsung mengumpulkan skuad pertama untuk memberi pelajaran pada penyusup tersebut, lalu menemui para ketua tim pelindung kota lain yang sama-sama geram dengan aksi pencurian misi ini. Demi merebut kembali harga diri, mereka sepakat bekerja sama menjalankan misi memburu ular ekor sihir. Sialnya, begitu berbalik badan, ular raksasa tersebut ternyata sudah mati mengenaskan di depan mata mereka. Ketua skuad pertama pun makin murka dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan tim misterius tersebut dan menyeret mereka ke hadapannya. Tak lama, ia mendapat laporan bahwa tim itu sudah pergi menggunakan mobil pickup hitam mereka. Di markas besar organisasi pelindung, perwira tertinggi ketiga bernama Su menyadari lonjakan penyelesaian misi yang sangat drastis di beberapa kota. Asistennya melaporkan adanya fenomena perebutan misi massal oleh sebuah tim dari kota Deep Blue. Sang perwira langsung meminta berkas tim tersebut sebelum menyuruh asistennya keluar ruangan. Dua berkas pertama ternyata berlabel sangat rahasia, berisi rincian tentang Ye Fan dan Hong Yingwei, membuat perwira itu mengerutkan dahi kebingungan. Saat membuka dokumen terakhir milik si pemula Han Jian, ia terkejut karena statusnya juga super rahasia, membuatnya curiga ada kesalahan sistem. Tiba-tiba, ia mendapat panggilan mendadak dari Kepala Distrik 2, Jing Xuan. Jing Xuan langsung melarangnya menyelidiki dokumen itu karena tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Gila sih, kalau Kepala Distrik sendiri sampai turun tangan begini. Kalian pasti tahu kan seberapa ngerinya, Jian? Tim 0527 sukses menyelesaikan misi ke-18 setelah Han Jian membantai Z tingkat tinggi lainnya. Saat Bai Suang memeriksa tabungan nilai mereka, tercatat sudah terkumpul 1.800 poin. Meskipun bisa dengan mudah menduduki peringkat teratas berkat hasil buruan mereka, mereka malah terdampar di paling bawah. Klasik, Han Jian tahu persis ini ulah licik Xiaohu. Kelompok peringkat atas rata-rata memiliki 2.300 poin. Begitu pula belasan tim lainnya. Hal ini terjadi karena mereka memanipulasi skor dengan cara bekerja sama untuk saling berbagi hasil dan mengalirkan poin ke satu orang tertentu. Sejak awal tim mereka memang sengaja diincar, tapi santai saja. Han Jian tidak ambil pusing karena nilai mereka sudah mendekati batas kelulusan. Sepulang berpetualang, Han Jian dan Xia menemui guru mereka, Lei, yang langsung menanyakan hasil perjalanan. Han Jian mengaku poin mereka cukup, walau peringkatnya buruk.
tapi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan karavan pedagang. Li terkejut mengetahui bahwa pemuda dingin yang sempat dikeluhkan oleh putri keluarga saudagar itu ternyata adalah Han Jian. Bahkan gadis itu sempat bertanya cara untuk menjadi seorang master roh. Ia menceritakan bahwa ia adalah teman lama kakek gadis itu, dan keluarga Sang memang terkenal sebagai satu dari 5 perusahaan raksasa pembuat senjata canggih untuk master roh maupun manusia biasa. Kejadian kejar-kejaran kemarin sebenarnya cuma ujian dari keluarga Sang untuk melihat apakah si Ding akan menyerah. Tapi tampaknya rencana rahasia itu malah berakhir berantakan. Han Jian meminta maaf karena merasa mengacaukan ujian tersebut. Namun Li menenangkannya dan menyebut semuanya aman. Barang bawaan karavan itu sebenarnya memang dikirim untuk mereka, yaitu ramuan sakti untuk menerobos batas kekuatan masing-masing. Eliksir langka ini berguna melipat gandakan atribut serta bakat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berdua segera meminumnya dan seketika mendapatkan lonjakan kekuatan tingkat 2. Xia berhasil membangkitkan aura suci baru setelah berhasil menerobos batas, yang secara otomatis membantu Han Jian membuka segel jurus kecapi baru miliknya. Tiba-tiba, ia mendapat telepon dari Bai Shuang mengenai misi darurat set pengelana. Satu monster dewasa dari jenis ini setara bahayanya dengan 3 set tingkat 3 sekaligus. Bai Shuang ragu apakah mereka harus mengambil misi maut ini. Tapi Han Jian langsung menyuruhnya bersiap dan bergegas pergi bersama Xia. Di kediamannya, Li merenungkan situasi pelik ini. Sang pelayan memberitahu bahwa Nona Ling Jian sedang berada di kota Changhai, namun tetap tidak mau menemui Li. Bagi Han Jian, ini adalah kesempatan emas untuk melompati skor tim lawan, tapi Bai Shuang memintanya berpikir ulang karena monster pengelana yang masih muda pun sudah sangat mematikan. Han Jian menegaskan, jika dibiarkan dewasa, monster itu bisa menghancurkan satu kota. Poin bukanlah segalanya, keselamatan warga nomor 1. Kini, langit perlahan mulai diselimuti ke-8 pekat akibat hawa mengerikan monster pengelana tersebut. Kekuatan kabut ini bisa mengisolasi semua indera, menciptakan domain mandiri yang terpisah total dari dunia luar. Apapun, hidup atau mati, jika terjebak di dalamnya, bakal mendua dengan cepat sampai benar-benar hancur lebur. Satu tim penjaga ditugaskan buat melenyapkannya, tapi karena para pengelana ini kuatnya gak ngotak, tim tambahan pun ikut dikerahkan. Liciknya, mereka sengaja menunggu tim lain datang duluan supaya bisa dijadikan umpan hidup untuk memancing musuh keluar. Han Jian dan timnya sudah tiba di lokasi. Mereka melangkah sangat hati-hati ke dalam gedung yang gelap di dalam. Hawa monster serangga terasa sangat pekat. Bahkan Xia merasa seperti ada mata misterius yang mengawasi mereka. Mereka mulai merasakan tekanan dari tirai hitam yang perlahan menyedot energi mereka. Berdasarkan data sebelumnya, mereka cuma punya waktu setengah jam saja untuk bertahan hidup dan menghancurkan tirai ini dari dalam. Lewat dari itu, mereka tamat. Untungnya, Bai Shuang melihat tirai hitam itu berbentuk bola raksasa. Mereka hanya perlu menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergeser dan mencoba menelan mereka bulat-bulat. Bi langsung terjebak, dan Yifan ikut tertangkap saat mencoba menyelamatkannya. Han Jian berniat membantu. Tapi sebuah dinding tanah hidup mendadak muncul, menghalangi jalannya. Inilah kemampuan kedua dari tirai hitam, dinding bernyawa yang kontras dengan sifatnya yang biasa mencabut nyawa. Xian menyarankan agar mereka menyerang bersama-sama. Mereka pun menghantam dinding itu. Tapi sialnya, dinding itu cepat pulih dan kembali kokoh. Tiba-tiba, lebih banyak dinding muncul dari tanah, mengepung dan mencoba mengunci mereka. Seekor monster serangga mendadak muncul di belakang mereka, melesat cepat, lalu menggali masuk ke dalam dinding tanah tersebut. Han Jian curiga dengan monster itu, jadi mereka bergegas mengejarnya. Sementara itu, tim pertama yang dikirim untuk misi ini masih menunggu di luar gedung tanpa menyadari kalau umpan baru sedang membantu mereka. Kapten mereka memerintahkan agar tetap waspada. Para penjaga yang semuanya master roh tingkat 3 ini sangat percaya diri bisa kabur dengan selamat. Tidak peduli seberapa buruk situasinya nanti. Mendadak tanah berguncang hebat dan dinding-dinding mulai bermunculan. Salah satu penjaga berteriak memanggil sang kapten. Tapi saat berhasil menemukannya, si kapten malah mencoba membunuhnya. Saat dia mendongak, dia melihat seekor serangga aneh di kepala kaptennya. Serangga itu terbang ke matanya dan membunuhnya seketika. Sementara itu Bai Shuang berterima kasih karena Yifan menyelamatkannya. Si pengelana berniat membantai mereka satu persatu. Bi pun bertanya,
apakah Ivan merasakan benang gaib di sekitar mereka? Ivan mengaku bisa merasakannya, tapi energinya tidak akan tersedot. Bi merasa iri karena Ivan bisa bertahan hidup dengan mudah. Tapi Ivan tidak menganggap kekuatannya sebagai anugerah. Ivan menyarankan menyerah saja jika tak bisa kabur. Tapi Bi bersikeras mereka masih bisa lolos. Bi menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan dinding-dinding mati itu. Dia langsung memanggil sang pemimpin, dan setelah dindingnya hancur, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan Han Jian dan Xia. Saat Bi sedang menjelaskan caranya, sebuah tinju batu raksasa mendadak muncul di belakang Xia dan Ivan. Han Jian dengan cepat menghancurkannya dan menyelamatkan mereka. Tak lama, monster batu raksasa yang dipanggil si pengelana muncul, memancarkan gelombang kejut ke segala arah. Mereka sadar harus menghancurkan tubuh asli si pengelana yang telah menyatu dengan dunia kegelapan setelah melepas tirai hitam dan menyisakan sebuah bola gelap saja. Monster itu baru bisa mati kalau bola gelapnya hancur. Ivan dan Bai Shuang memutuskan untuk melindungi pemimpin mereka agar bisa menghancurkan bola tersebut. Ivan pun maju menerjang si monster, menahan hantaman keras dengan wujud abadinya. Ivan berteriak meminta Han Jian bergerak cepat, karena dia cuma bisa menahan 6 hantaman. Han Jian pun berteriak kencang, memanggil kekuatan dahsyat dari 6 penjaga dewa. 6 penjaga dewa muncul dan melepaskan petir spiritual ke arah bola gelap, membuatnya retak lalu hancur lebur. Ivan mengira mereka sudah menang, tapi Han Jian tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyuruhnya lari. Di depan mereka berdiri pengelana dewasa bersama Bai Shuang yang tertawa licik. Nah, siap-siap kaget, ternyata Bai Shuang selama ini menyembunyikan si monster dengan kebohongan demi menghabisi mereka di saat yang tepat. Han Jian yakin kalau Bai Shuang telah dirasuki oleh cacing pengikis. Melihat bayangan serangga di matanya, untuk kedua kali, cacing tingkat 4 ini bisa mengikis otak dan mengendalikan pikiran korbannya sepenuhnya. Serangga mengerikan ini bisa berkembang biak sendiri. Dalam sejarah Blue Star, seorang penjaga tingkat 7 bahkan pernah terinfeksi hingga memicu kehancuran massal sebelum akhirnya berhasil dieliminasi dengan pengorbanan yang sangat besar sekali. Spesies ini harusnya sudah punah sejak perang zona distrik pertama dulu. Ivan meminta Han Jian untuk kabur selagi dia menahan musuh dengan wujud abadinya. Tapi Han Jian malah bersiap untuk menyerang balik. Dengan kecepatan mereka sekarang, mustahil bisa lolos dari tirai hitam yang meluas 10 kali lipat. Setelah menyerap pengelana yang mati, Han Jian meminta Ivan mengulur waktu agar dia bisa memainkan lagunya untuk memulihkan luka. Di bawah perintah Bai Shuang, si pengelana langsung menyerang, namun Ivan berhasil menepisnya. Bai Shuang mencoba menggunakan sihir kebohongannya untuk melemahkan keabadian Ivan, tapi Ivan langsung meninjunya hingga terpental jauh. Saat terpental, cacing parasit keluar dari tubuh Bai Shuang dan menggigit lengan Ivan, memotong batas keabadiannya menjadi tinggal 2 kali saja. Untungnya, Ivan langsung meremukkan cacing sialan itu. Terkesan, si pengelana kembali menyerang dengan brutal, tapi Ivan lagi-lagi menahannya. Han Jian menyuruh Yue dan Ivan fokus mengurus cacing pengikis sementara dia sendiri yang maju mengincar si pengelana secara langsung. Dia langsung mengaktifkan tingkat pertama dari teknik 8 tinju cepat. Meski tak menduga harus mengeluarkan seluruh potensinya secepat ini, Han Jian tahu dia tak punya pilihan lain dan langsung melayangkan serangan yang nyaris saja mengenai musuh. Kagum dengan kekuatan Han Jian di usia yang masih sangat muda, si pengelana mencabut pedang dari mulutnya untuk mengujinya lebih jauh. Han Jian menahan tebasan itu menggunakan pertahanan kokoh dari sarung tangannya. Si pengelana heran bagaimana bisa Han Jian memiliki sarung tangan legendaris yang membunuh salah satu Raja Z 10 tahun lalu. Senjata itu hanya bisa dipakai penjaga terkuat. Han Jian menjawab, dia mungkin bukan yang terkuat, tapi lawannya sekarang juga bukan Raja Z. Han Jian menerjang maju dengan sisa tenaganya, memicu adu jotos yang sengit, di mana keduanya sama-sama terkena serangan telak. Si pengelana mengejek bahwa siapapun yang memberikan sarung tangan itu pasti akan menangisi kematian Han Jian nanti. Di situasi terdesak ini, Han Jian sadar dia bakal kalah jika si pengelana berhasil menyerap energi rekannya. Dia pun mempertaruhkan nyawanya demi meraih kemenangan. Gak mau buang waktu lagi, dia langsung membuka semua sisa segel dari 8 tinju cepat dan menyerang habis-habisan. Pukulan telak mendarat tepat di dada si pengelana, membuatnya tampak hancur berkeping-keping. Tapi astaga, si pengelana mendadak menyatukan tubuhnya lagi sementara Bai Shuang menghilang entah kemana. Si monster langsung mengikat mereka dengan rantai,
lalu melemparkan sebuah meteor raksasa ke arah mereka. Ivan, dengan sisa wujud abadinya, mencoba menahan hantaman meteor tersebut. Dia menyuruh rekan-rekannya segera pergi, karena energi kebalnya sudah habis dan dia tidak akan sanggup bertahan lama lagi. Mendadak, tinju raksasa turun dari langit hanya dengan kekuatan tinju ke-6 dari teknik 8 tinju cepat, menggilasi pengelana hingga hancur. Tim 0527 Shot melihat Li Shutong datang membantu. Han Jian merasa lega sebelum akhirnya pingsan. Li Shutong menyuruh tim membawa Han Jian kembali sementara dia membereskan sisanya, termasuk memburu cacing pengikis. Han Jian akhirnya terbangun di rumah sakit kota sambil berteriak, mengkhawatirkan kondisi gurunya tersebut. Xia merasa sangat lega melihat Han Jian sadar. Dia menjelaskan kalau setelah Han Jian pingsan, sang guru langsung membantai para cacing pengikis, tapi belum selesai karena ratu cacingnya masih buron. Karena itulah mereka membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Sementara Ivan yang kini dirawat di ICU, sudah berjuang mati-matian menahan meteor tadi hingga tulang-tulangnya patah. Dia mungkin sudah tewas, jika bukan karena kemampuan keabadian yang dimilikinya. Tiba-tiba, seorang perawat memberitahu mereka, kalau Ivan mendadak menghilang dari ruang perawatan, padahal dia harusnya masih beristirahat untuk pulih. Perawat itu menambahkan, kalau guru mereka meminta tim untuk membasmi sisa cacing sendiri. Karena Bai Shuang adalah kunci penyebaran cacing tersebut, Ivan pasti nekat pergi mencarinya secara mandiri. Cacing tingkat 4 ini bisa membelah diri, dan satu-satunya cara menghentikan mereka adalah membunuh sang ratu cacing. Hal yang pastinya sudah diketahui Ivan. Ditambah lagi, organisasi penjaga memotong 100 poin dari seluruh tim karena sang guru turun tangan menyelesaikan misi tersebut. Tim lain sama sekali tidak bertarung di garis depan seperti mereka. Jadi hukuman ini rasanya sangat tidak adil. Selain itu, organisasi juga mengamankan jasad dari si pengelana. Terakhir, guru mereka berpesan agar tidak ada yang ikut campur dalam masalah ini. Han Jian paham kalau sang guru sebenarnya berpihak pada mereka. Jadi dia dan Xiao Hu segera pergi untuk menyelesaikan urusan ini. Sementara itu, tim pimpinan Xiao Hu sangat senang menerima material set tingkat 4 tanpa perlu bertarung. Tiba-tiba Han Jian masuk dan berteriak menantang Xiao Hu agar segera keluar menemuinya. Salah satu anak buah Xiao Hu mencoba cari gara-gara dengan pisau, tapi gagal total. Han Jian langsung menamparnya karena menganggap wajahnya yang menyebalkan itu memang sangat layak ditabok. Anak buah lainnya melongo dan buru-buru merekam kejadian itu buat bikin dia kena masalah. Si babak belur tadi menyerang lagi. Tapi Han Jian langsung membantingnya berkali-kali sampai akhirnya Xiao Hu datang melerai. Xiao Hu bertanya apa maunya dia. Han Jian langsung menuntut permintaan maaf untuk diri sendiri dan timnya. Jelas Xiao Hu menolak dan menyuruh anak buahnya mengirim rekaman video itu ke markas besar. Tapi lucunya, jawaban dari markas adalah ini, cuma masalah internal organisasi saja. Departemen pengawas bahkan sama sekali tidak menganggapnya serius, malah mereka menyarankan untuk merekrut Han Jian karena kemampuannya yang sangat hebat. Xiao Hu langsung mengamuk. Tapi akhirnya dia terpaksa menyerah juga. Han Jian mendesak permintaan maaf. Kali ini, dia menuntut hak istimewa mengambil bahan berharga langsung dari brankas rahasia organisasi. Xiao Hu merasa permintaan itu sangat tidak masuk akal. Tapi Han Jian meyakinkannya kalau dia toh tidak akan bisa membawa banyak barang hanya dengan tangannya sendiri. Kalau Xiao Hu menolak, berarti dia memang tidak tulus meminta maaf. Xiao Hu akhirnya setuju. Asalkan Han Jian sendiri yang masuk dan cuma boleh memakai tangan kosong, Han Jian pun sepakat sambil menatap cincinnya dengan licik. Sementara Xiao Hu dan yang lainnya menunggu di luar, Han Jian pun mulai beraksi di dalam. Xiao Hu sendiri tidak terlalu khawatir karena Han Jian cuma lulusan baru yang dinilai tidak akan sanggup memilih ribuan barang berharga di sana dengan cepat dan tepat. Lagi pula, kalaupun dia menemukan harta karun, tangannya tidak akan bisa mengangkut banyak barang di dalam sana. Han Jian langsung mengeluarkan buku catatan penilai pusaka dari kakak seperguruannya untuk menyaring semua barang berharga yang melimpah ruah itu. Mulai dari kerangka serangga legendaris tingkat 3 ke atas, tanaman abadi, sampai cangkang kepiting tingkat 6 untuk pelindung. Karena tergiur, dia langsung menyapu bersih semuanya dan memasukkan seluruh harta itu ke dalam cincin ruang miliknya. 1 jam berlalu, Han Jian keluar dengan tangan kosong lalu pergi bersama Xiang. Xiao Hu langsung menelpon manajer gudang untuk memastikan apa saja yang dibawa kabur oleh anak itu. Awal mulanya dia mendengar laporan ada 5 barang. Xiao Hu merasa itu agak lumayan, tapi mengira kerugiannya
masih bisa ditutupi nanti. Namun, si manajer menegaskan kalau Han Jian bukan mengambil 5 barang, melainkan setengah isi gudang. Bagaimana tidak panik? Kalau cuma 1 atau 2 barang sih, masih bisa mereka tutupi dari organisasi, tapi karena sekarang gudangnya hampir kosong, dia berencana melaporkannya agar Han Jian dihukum seberat-beratnya. Dia langsung menyuruh asistennya, Xiao Wang, untuk melapor ke markas. Tapi Xiao Wang bilang itu sudah dilakukan. Hasilnya, markas justru memaafkan Han Jian dan cuma memujinya kerja bagus. Xiao Hu pun langsung melongo kebingungan. Han Jian yakin kejadian ini bakal memberi pelajaran berharga agar Xiao Hu tidak bertingkah sombong lagi. Tiba-tiba saja Xia mendekat dan dengan nada yang sangat manja mengajak dirinya untuk segera tidur bersama. Karena sebelumnya Han Jian sempat terluka, dia mengaku takut kehilangan cowok itu lagi, tapi tunggu dulu. Sebelum kemesraan berlanjut, seorang gadis asing tiba-tiba muncul dan mengomel akibat suara berisik mereka. Penasaran dengan sosoknya, terungkaplah kalau dia adalah Ling Xin, cucu guru mereka. Saat Han Jian memeriksa kemampuan rohnya, ternyata dia cuma berada di tingkat E saja. Wujud rohnya ternyata Kuali Shennon, salah satu pusaka dewa kuno yang legendaris. Ling Xian tiba-tiba bertanya, apakah dia boleh melepas pakaiannya. Dengan alasan itu biasa dia lakukan, demi mencari inspirasi menulis novel daring populer miliknya. Dia bahkan bertanya kepada Xia, apakah mereka mau melanjutkan urusan tadi, dan jika tidak, dia dengan senang hati menggantikannya. Xia yang kaget langsung menahannya dan heran, kenapa dia begitu bersemangat padahal belum ada ikatan perasaan apa-apa. Ling Xian heran kenapa Xia berpikir hal seperti itu dibutuhkan hanya untuk membuat kontrak roh. Xia pun langsung mundur setelah menyadari sesuatu. Han Jian membenarkan kalau Ling Xian memang punya kekuatan dewa dan bisa membantunya bangkit lewat kontrak roh. Gadis itu langsung girang setengah mati. Tanpa ragu, dia melepaskan bajunya lalu melompat ke arah Han Jian. Han Jian buru-buru menahannya dan bertanya apa hubungannya aksi itu dengan penandatanganan kontrak roh. Dia menjawab, kalau sebagai penulis novel laris, kontrak di bukunya selalu disahkan lewat sentuhan fisik yang intim. Mereka pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Han Jian akhirnya memutuskan untuk menunjukkan cara yang sebenarnya. Dia membuka segala wujud dewa Kuali Shennon milik gadis itu, yang seketika membuat tubuhnya terasa sangat hangat akibat aliran energi yang meluap-luap. Kemampuan dewanya ini bisa memurnikan bahan spiritual dan menyerap energinya, yang tentu sangat membantu Han Jian untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Han Jian menyuruhnya mencoba, Yui keluar kamar untuk mengambil air tapi malah mendengar suara aneh di jalan kembali. Dengan wajah memarah, dia langsung mendobrak masuk, hanya untuk melihat Han Jian sedang memasukkan bahan-bahan serangga ke dalam wujud kuali milik Ling Xian. Semua bahan itu langsung termurnikan dan menghasilkan pil energi spiritual yang bisa meningkatkan kekuatan sebesar 1%. Han Jian pun memujinya, namun Ling Xian malah melompat ke pelukannya sambil memohon agar dia memadamkan api alkimia di dalam dirinya. Karena panik, Han Jian menarik Yui untuk meminta bantuan, tapi ujung-ujungnya mereka malah berakhir melakukannya bertiga sekaligus. Han Jian bangun dalam keadaan lelah luar biasa, sementara kedua gadis itu tampak sangat segar bugar. Dia pun bersiap mencari petunjuk tentang Ratu Cacing, Yifan, dan Bai Zhuang. Yui memperlihatkan foto Bai Zhuang kepada Ling Xian, yang langsung mengenalinya, karena cewek itu sering pergi ke bar terkenal di kota Dead Blow yang biasa dikunjunginya. Juga, petunjuk berharga ini langsung menentukan tujuan mereka berikutnya. Sebelum berangkat, Han Jian menyemprotkan sari bunga hawthorn ke tubuh mereka, karena aromanya bisa memancing reaksi aneh dari cacing-cacing di sekitar. Begitu sampai di bar, mereka langsung menanyakan tentang Hong Yuanwei, nama samaran dari Bai Zhuang. Bartender itu tersenyum licik, jelas dia tahu siapa yang dimaksud. Begitu mendengar nama Hong Yuanwei, semua pengunjung bar langsung menengok dan mulai merayakan sesuatu dengan heboh. Pengumuman tadi memastikan kalau para tamu baru ini bakal membayar semua minuman pengunjung sesuai janji. Han Jian yang bingung langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bartender itu menjelaskan kalau ada pelanggan kemarin yang mabuk berat dan berpesan siapapun yang menyebut nama Hong Wei akan menyewa seluruh tempat ini dan membayar semua tagihannya. Orang itu pasti Yifan, yang juga meninggalkan sebuah kotak misterius untuk mereka. Di dalam kotak ada catatan tentang pembagian Ratu Cacing sejak bulan Februari lalu. Saat itulah kapten pasukan pertama bernama Yiming ditugaskan
Untuk mengatasinya, setelah misi selesai, dia kembali dan seluruh anggota tim merayakan kesuksesan mereka di bar ini. Kemudian Xiao Wu mengambil alih operasi, karena cacing ini membelah diri setiap bulan. Seharusnya sekarang jumlah mereka sudah berkembang menjadi 7 ekor. Tiba-tiba Han Jian izin pergi ke toilet sebentar. Saat sedang buang air, pria di sebelahnya mendadak mengandus bau aneh bunga hayat dari tubuhnya dan tanpa aba-aba langsung melancarkan serangan kejutan. Han Jian menangkis serangan itu, lalu membantingnya hingga membuat cacing parasitnya keluar. Dia segera menangkap dan memusnahkannya. Saat itu juga Xia dan Ling Shen yang baru datang langsung diberitahu kalau pria terinfeksi tadi adalah pemilik bar dansa ini. Berarti sekarang tersisa 6 cacing lagi. Ling Shen menduga kalau orang-orang terdekat dengan Yiming sang tokoh utama juga kemungkinan besar sudah terinfeksi jika mengikuti pola alur cerita novel buatannya. Mereka pun bergegas mencari petunjuk lain. Di tengah jalan, Han Jian kembali diserang oleh orang terinfeksi lainnya. Namun dengan mudah dia mengalahkannya, lalu membunuh cacing parasit yang keluar dari tubuh orang itu. Nah, disinilah semua rahasia mulai terungkap, sebab setiap korban yang terinfeksi sejauh ini ternyata pernah mendatangi bar dansa yang sama. Cacing di tubuh Bai Xuan, pemilik bar yang dibunuh Yi Fai, dan anak buah Xiao Wu, semuanya ternyata bermuara pada Xiao Wu si kapten tim pertama yang sekarang. Sadar kalau Yifan pasti mengincarnya, Yifan pun mendobrak masuk ke ruang kerja Xiao Wu yang sedang bersenang-senang. Yifan langsung menuduh Xiao Wu membunuh Yiming demi merebut posisinya sebagai kapten pasukan pertama. Memanfaatkan cacing erosi untuk menindas para master roh berbakat, lalu bertingkah sok suci di luar, Xiao Wu mengenalnya sebagai adik Yiming yang tidak berguna, lalu mengejeknya karena nekat datang balas dendam dibanding meratapi kematian pacarnya, Bai Xuan. Yifan bersumpah akan menuntut balas. Tapi Xiao Wu malah membalasnya dengan kejam kalau kematian Bai Xuan itu murni karena kebodohan dan nasib buruknya sendiri. Pasukan bantuan Xiao Wu sudah mengepung Yifan, dan dia langsung memerintahkan mereka untuk menghabisi cowok itu karena menyerang petinggi organisasi penjaga. Yifan terdesat saat mereka semua maju menyerang. Terapi senjata mereka mendadak hancur berkeping-keping akibat kedatangan Han Jian yang dramatis. Maling, teriak maling. Ejek Han Jian sambil memukul mundur mereka. Yifan pun heran dan bertanya kenapa dia bisa ada di sini. Tampaknya mereka tidak bisa tinggal diam melihat yang lain menghajarnya. Pasukan bantuan itu menuntut penjelasan kenapa Han Jian melindungi sang pembunuh Yifan dan menghalangi perintah. Han Jian menyuruh mereka mundur dan menegaskan ini urusan pribadinya dengan Xiao Hu. Mereka menolak lalu menyerang, tapi Han Jian membabat habis semuanya dengan mudah. Yifan sampai dibuat terkejut menyadari bela diri Han Jian meningkat pesat. Xiao Hu mencoba kabur, sia-sia. Han Jian mendadak muncul di belakangnya menyerang mematikan, hingga memaksa keluar cacing parasit tapi sayang itu bukan ratunya. Anak buah Xiao Hu berdatangan murka karena kapten mereka dibunuh. Bagi mereka otoritas tertinggi di kota Deep Blue dipegang oleh penguasa kota bukan organisasi Guardian. Kalian sadar gak sih Han Jian benar-benar masuk perangkap di sini? 1 jam sebelumnya seekor cacing ratu mengerikan mendadak merayap keluar dari dalam kepala sang penguasa kota. Merasakan bahaya besar Han Jian menyuruh yang lain segera pergi mencari bantuan guru mereka. Sementara dia sendiri pergi menghadapi penguasa kota sendirian meskipun Gio sempat melayangkan protes keras. Han Jian pun langsung dijebak atas kasus pembunuhan Kapten Guardian. Sang penguasa kota tertawa puas melihat umpannya dimakan dengan sangat cepat. Saat keluar gedung Han Jian langsung dihadang Master Roh tua yang kuat dan memaksanya berlutut karena membunuh anggota penting organisasi. Sementara itu Li Shutung sedang mengadakan pertemuan penting dengan kawan lamanya. Ditanya soal tujuannya pria itu, malah menyuruhnya bergegas. Besok penerus pilihan Li Shutung bakal dieksekusi mati dengan tumpukan bukti mutlak yang tidak bisa dibantah. Seekor harimau di belakang Li Shutung menggeram siap menyerang, namun kawan lamanya itu dengan tenang meyakinkan bahwa harimau itu tak bisa menyentuh klon kuantum miliknya warisan dari guru mereka. Dia memperingatkan kejutan lain segera datang lalu klon itu lenyap. Ling Xuan yang kini berwujud manusia bertanya, apakah mereka akan menyelamatkannya? Li Shutung menegaskan, dia sudah terlalu lama mendiamkan kekacauan di dalam organisasi. Mereka pikir bisa memanfaatkan Jiahu untuk memancing Han Jian, lalu mengendalikan Li Shutung. Tapi sang guru tahu dia bisa mengandalkan Han Jian untuk membalikan keadaan sepenuhnya. Di tempat Han Jian ditahan pria tua yang menangkapnya mencoba memaksa pengakuan dosa.
Dia mengejek bahwa Li Shutong tidak akan pernah datang untuk menyelamatkannya. Dia memberi Han Jian dua pilihan bergabung atau tubuhnya terbelah oleh pisau pancung. Tapi Han Jian tahu kebenarannya bahwa cacing erosi tahap 4 sengaja dibawa masuk oleh Yiming si tua itu, berkilah bahwa cacing itu bukanlah musuh melainkan alat yang sangat kuat. Han Jian membalas bahwa dia memilih opsi ketiga, namun pria tua itu kembali mengancamnya dengan kematian. Keesokan harinya berita kejahatan Han Jian dan rencana eksekusinya disiarkan ke seluruh penjuru kota. Penguasa kota menerima laporan bahwa eksekusi akan segera dimulai, sementara 3 orang lainnya yang kabur masih belum ditemukan, kemungkinan besar bersembunyi di kediaman mewah guru mereka. Menatap Han Jian, dia heran pemuda itu begitu tenang. Ternyata ini bagian dari taktik gurunya agar musuh masuk perangkap. Di penjuru kota warga membicarakan bakat tingkat Triple S yang membelot. Karena tidak sudi dikirim ke organisasi, penguasa kota berbicara langsung di depan publik berbohong bahwa Han Jian mengkhianati kota dengan membantai orang tak bersalah dan bersekongkol dengan suku serangga. Kesal banget gak sih kebohongan itu, malah didukung penuh warga kota. Si penguasa kota pun kegirangan dan langsung memerintahkan Algojo untuk memulai eksekusi. Tepat pada saat itu pisau pancung mendadak macet di tengah jalan dan menggagalkan eksekusi, membuat penguasa kota geram. Seketika itu juga Siting dari keluarga Sang muncul menyatakan penolakannya, diikuti Xialin Chen dan Yifan yang membuka penyamaran mereka. Saat kawan lama misterius itu berseru tak ada yang bisa menyelamatkan Han Jian, sekarang Li Shutong hanya membalas bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan segalanya. Menganggapnya sebagai tantangan, kawan lama itu pun langsung lenyap. Li Shutong berbicara dengan kakek Siting lewat HT yang mengabarkan mereka gagal mengungkap identitas asli orang itu karena dia kabur terlampau cepat. Sempat dituduh mendalangi ini, tetua Sang Meradan, jelas saja dialah yang mengutus cucunya sendiri demi menggagalkan eksekusi itu. Mengenai organisasi dalang di balik semua kekacauan ini, Sang menyebut kelompok bernama Downbreed. Publik pun gempar mendengar keterlibatan mereka, apalagi keluarga Sang sampai turun tangan langsung. Siting membongkar kebohongan ini ke publik, membuktikan Han Jian tidak bersalah lewat rekaman pertarungan heroiknya melawan monster serangga. Rakyat menonton dengan bingung bertanya-tanya, bagaimana pahlawan sepatriotik itu bisa dituduh berkhianat, namun Master Roh Tua yang menangkap Han Jian membungkam semua orang dengan pancaran energi yang sangat mengerikan. Si tua itu bersikeras menuntaskan eksekusi demi menjalankan misi penting Downbreed. Tangan api raksasa melesat ke arah Han Jian yang masih terikat, namun serangan itu hancur lebur di udara dan si penyerang malah terpental jauh. Li Shutong beraksi. Ledakan darinya meloloskan Han Jian. Saat penguasa kota menerjang, dia menghindar gesit dan membalas secepat kilat. Satu bogom mentahnya mendarat telah hingga sang penguasa kota tersungkur ke tanah, memaksa ratu cacing erosi keluar dari kepalanya. Han Jian menunjukkannya pada semua orang, membeberkan bagaimana parasit ini mengacaukan pikiran manusia. Dia membunuhnya dan bersumpah akan selalu melindungi manusia, tak peduli apa anggapan mereka. Rakyat pun bernapas lega berkat penyelamatannya yang sangat tepat waktu. Tiba-tiba Li Shutong muncul lalu bertanya, apakah Han Jian sudah merasakan batas antara hidup dan mati kali ini? Han Jian berterima kasih atas bantuannya, tapi lain kali dia ingin bergerak sendiri. Li Shutong memuji keberhasilannya melenyapkan Ratu Cacing dan menyebut beberapa parasit lain juga sudah ditemukan. Sialnya mereka kembali kehilangan jejak dalam banyak komplotan misterius yang telah menyusup ke barisan para guardian. Yifan datang membawa kabar duka bahwa jasad Bai Shuang telah ditemukan siap dimakamkan di laut bersama 1000 korban lainnya. Sangat hikmat, mereka melepas peti jenazah itu di tepi pantai. Han Jian dirundung rasa bersalah mendalam karena gagal menyelamatkannya meski statusnya masih misterius. Musim gugur tiba. Han Jian dan kawan-kawan makan bersama sang guru. Li Shutong bertanya, apakah mereka sudah menembus tingkat ketiga pasca insiden cacing erosi kemarin? Seperti dugaan mereka bertiga telah naik ke tingkat Triple S tingkat ketiga. Siting bertanya, apakah dia bisa membuat kontrak dengan Han Jian juga, tapi Han Jian menjawab hanya mengikat kontrak dengan roh beratribut dewa. Li Shutong berkata tak ada lagi yang bisa dipelajari di kota belakang. Dia menanyakan rencana masa depan Han Jian selanjutnya. Han Jian menegaskan ingin terus bertambah kuat dan mengukir jalannya sendiri di tengah kiamat serangga ini. Menghargai ambisi besarnya, Li Shutong memutuskan mengirimnya dengan pesawat tempur menuju garis depan pertempuran. Zona perang pertama kini sedang dilanda pertempuran terdahsyat tahun ini.
Melawan kawanan serangga, Li Shutong memberitahu Xia Lin Chen dan Ling Xuan bahwa mereka tidak bisa ikut karena jalur kultivasi mereka berbeda dengan Master Kontrak Roh. Di garis depan wilayah Daxia pertempuran, sengit terus berkecamuk melawan kawanan serangga tingkat tinggi dengan gempuran meriam serta berbagai persenjataan berat yang membabi buta. Mundur, Kapten skuad Siaya mengungsikan timnya yang terluka parah menuju ruang medis darurat. Kapten skuad lain Old Jian menyindir, kenapa dia menunggu bala bantuan, padahal cuma kehilangan 2 dari 5 anak buah. Old Jian mengingatkan timnya sendiri kehilangan 3 orang, ini membuat Siaya kesal dan membalas ketus bahwa dia ada di sini untuk misi elit, bukan penugasan biasa. Tak lama kemudian, Han Jian tiba di medan tempur dan memperkenalkan diri sebagai prajurit baru. Siaya menanyakan perihal roh kontraknya dan terkejut mendengar Han Jian malah meninggalkan mereka di rumah. Siaya mengomeli Han Jian karena datang sendirian mengatainya sedang mencari mati. Old Jian segera melerai menilai dari pakaian dan kulit bersihnya. Jian mungkin bangsawan dari kota bukan sekadar master roh biasa dari kamp sekitar. Dengan terpaksa Siaya setuju. Namun permintaannya agar Old Jian menampung anak baru itu langsung ditolak padahal dia berjanji memilih pertama. Xiao menghela napas panjang, lalu memanggil Han Jian untuk memperkenalkan seluruh anggota tim barunya. Dia memperkenalkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebagai kapten, sekaligus master tingkat 4 di tim ini. Dia memperkenalkan yang lain, yaitu Kai Si Fang dan Shi Xiaqian. Kai sempat mengeluh karena basah kuyup di misi sebelumnya, lalu menyuruh Han Jian membantu melepas baju basahnya yang dituruti dengan canggung. Kai terkejut karena Han Jian tidak membawa roh kontraknya. Pemuda itu segera memperkenalkan diri, lalu membagikan sirah tingkat 6 dari cincin penyimpanannya sebagai hadiah. Kai dan Shi sangat senang menerima sirah super berharga itu dan langsung bersikap sangat akrab. Xiao menolak karena dia pengendara mecha. Tapi hadiah mewah ini membuatnya curiga dari keluarga bangsawan mana Han Jian berasal. Xiao menyuruh mereka berangkat selagi dia mengambil pasokan. Sambil berjalan, Han Jian mulai bertanya tentang sosok kapten mereka. Yang lain menjelaskan kalau Xiao kehilangan roh kontraknya yang bernama Cilin di garis depan. Dia dipindahkan ke divisi mecha agar tetap bisa terus bertarung. Meskipun begitu, Xiao sangat benci pejabat tinggi yang cuma bisa duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Begitu kembali membawa pasokan, dia menyuruh tim berhenti membuang waktu dan segera bergerak memusnahkan total klan ular Izanami. Kecepatan bala bantuan musuh benar-benar tidak masuk akal. Membuat rasio kekalahan 100 banding 1 pun masih belum cukup untuk menahan laju serbuan mereka. Sudah sangat lama zona perang pertama tertahan oleh pasukan elit klan ular itu. Tapi sebulan yang lalu, Wei Qing selaku kepala distrik pertama berhasil membalikkan keadaan di medan tempur. Dia menghancurkan penghalang kuno dan sendirian membantai bala bantuan musuh, mendorong rasio kekalahan hingga 100.000 banding 1 yang mengerikan. Akhirnya dia bertemu ular tingkat 8 dan pertempuran bergeser ke area lain. Menggunakan kemampuan ramalan mereka, puluhan sarang ular berhasil dilacak, tim dengan mobilitas tinggi dan jarak terdekat langsung dikirim untuk menghancurkannya, termasuk kelompok Xiao. Mereka segera berangkat sambil tetap waspada penuh sesuai perintah kapten. Saat mendekat, mereka dikejutkan oleh kulit ular raksasa sepanjang 6.330 meter, hasil evolusi tingkat tinggi. Miliaran telur ular menempel di sana. Tiba-tiba retak. Ledakan gelombang kejut dahsyat langsung mementalkan mecha milik Xiao. Han Jian langsung melesat untuk menyelamatkannya. Meski Xiao berteriak menyuruhnya pergi demi menyelesaikan misi, Han Jian tetap menangkap mecha itu sebelum jatuh dan melemparnya ke atas tebing dengan aman. Xiao sangat heran melihat kekuatan fisiknya yang luar biasa dahsyat. Di saat semua orang mengira Han Jian sudah tewas terjatuh, dia malah merangkak naik dengan santai hingga membuat semua bernapas lega. Xiao kembali memperingatkan pemuda itu untuk fokus sepenuhnya pada penghancuran sarang ular. Apalagi telur-telur tadi rupanya sudah menetas menjadi kawanan ular muda yang siap menyerang, membuat sang kapten menyuruh mereka semua mundur. Nah, lihat ini saat situasi terasa sangat mustahil bagi mereka. Han Jian mendadak menggunakan cincinnya untuk menembakkan laser penghancur ke kawanan ular. Ular-ular itu langsung mematung lalu tiba-tiba menunduk hormat, membuat semua orang shock. Han Jian memberi isyarat dan Xiao langsung menyemburkan api dari mechanya untuk membakar mereka. Rekan satu timnya bersorak gembira, termasuk Xiao yang sadar kalau Han Jian berbeda dari bangsawan manja lainnya
dan jelas bukan master spiritual tingkat ketiga biasa. Tiba-tiba saja, Xiao mendapat transmisi penting. Misi besar untuk memusnahkan sarang ular ternyata tidak berjalan lancar. Tim mereka adalah satu dari 10 kelompok saja yang berhasil. Berkat bantuan Han Jian, titik sarang kini ditandai di peta operasi. Ular-ular yang baru menetas ini kemungkinan akan melewati jalur utama yang bisa mereka manfaatkan untuk memburu dan menyapu bersih musuh menggunakan skill Han Jian sebelum bantuan datang. Tapi bukannya menyapu bersih musuh, mereka malah terancam habis duluan oleh sosok penjaga sarang tingkat kelima yang mendadak muncul di hadapan mereka. Ukurannya luar biasa raksasa, membuat Han Jian langsung berteriak menyuruh timnya lari menyelamatkan diri. Mereka kabur secepat mungkin selagi Xiao menembaki musuh dari belakang. Sial, usahanya sia-sia, ular itu langsung meremukan Maicha dan membuatnya terjatuh keras ke tanah. Kaidanshi menonton dengan ngeri saat ular itu berbalik hendak menelan mereka. Gigitannya gagal berkat jirah tingkat ke-6 mereka, tapi monster itu kemudian meludahkan cairan anil yang menembus pelindung hingga mereka hancur seketika. Han Jian membeku, ular itu mendekat, sambil mengumpat, dia memanggil instrumennya untuk menghindar dari terkaman maut musuh. Dia memainkan lagu manuver naga terbang untuk melepaskan serangan angin kencang, tapi gelombang itu masih belum cukup melukai sang penjaga tingkat kelima, memaksa Han Jian mundur demi mengatur napas. Sebelum sempat pulih, ular itu sudah menerkamnya lagi, namun mendadak mati akibat tusukan pedang misterius tepat di kepalanya. Sesosok roh kontrak mendarat anggun di atas jasadnya, dan Han Jian berterima kasih atas penyelamatan itu. Gadis itu tertawa kecil, lalu meralat sebutan senior dengan perkenalan yang anggun. Namanya Gong Yang Jin dari kota kejahatan ekstrem alias tanah buangan, bukan senior asal Daxia, distrik Bawan, yang terkenal sebagai kamp konsentrasi bagi penjahat paling kejam sedunia. Kejahatan mereka terletak pada egoisme ekstrem dan pengabaian total terhadap orang lain demi mencapai tujuan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Dan kalian tidak akan percaya dia ternyata adalah roh tingkat 8 berperingkat SSS Type Valkyrie, yang kaget karena lagu ciptaan Han Jian tadi mampu menaikkan energinya secara drastis. Tiba-tiba dia muncul di belakangnya dan mengumumkan akan membawanya pergi sebagai pendukung tempur eksklusif. Han Jian langsung menolak mentah-mentah, keberanian yang mengejutkan bagi seorang master spiritual tingkat ketiga. Dia menambahkan, kalau misinya belum selesai, dan jika wanita itu nekat memaksanya, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tempat. Gong Yang Jin akhirnya menyerah lalu bertanya apa yang harus dia lakukan agar Han Jian mau ikut. Merasa wanita ini tertarik padanya, Han Jian memanfaatkan momen untuk meminta bantuannya membasmi kawanan serangga Izanami yang baru menetas, dan permintaan itu langsung disetujui tanpa banyak pikir. Dia menunjukkan peta dengan 3 lokasi terdekat untuk menghadang kawanan serangga tersebut, sebelum nantinya bergabung dengan pasukan besar Daxia untuk pertempuran puncak yang menentukan. Misi itu sepele baginya, tapi tiba-tiba saja dia mengerang kesakitan karena luka lama yang kambuh dan mengeluarkan aura kegelapan pekat. Jin menyuruhnya menjauh, namun Han Jian malah menggunakan instrumennya untuk menaburkan bubuk pemurnian yang langsung menutup lukanya. Han Jian bertanya, bagaimana dia bisa terluka seperti itu? Jin menjelaskan kalau dia diserang oleh Kaisar Serangga tingkat 9 dan hampir saja kehilangan nyawanya saat melarikan diri. Kaisar itu bernama Mo, dan sisa aura yang tertinggal masih sanggup mengendalikan insting membunuhnya saat Han Jian meminta izin untuk memeriksa luka itu. Jin menganggapnya agak lancang, tapi tetap mengizinkannya dengan peringatan keras. Lukanya ternyata tidak terlalu dalam dan masih bisa diobati. Dia kembali memainkan instrumen untuk menaburkan bubuk penyembuh demi menekan aura jahat tersebut, meskipun belum bisa menghilangkannya secara total. Kemudian, dia memanggil wujud fisik Kuali Shenong yang membuat Jin kagum, karena pemuda ini ternyata memiliki 2 kontrak roh, sekaligus dia melempar semua ular ke dalam kuali, lalu menyerap esensi mereka menggunakan kemampuan genesis kehidupan untuk memulihkan sebagian lukanya. Jin menyukai sensasi hangat itu dan memintanya melakukan lagi. Tapi Han Jian menolak karena proses tersebut membutuhkan pasokan darah dan daging monster dalam jumlah yang sama banyak. Untungnya, misi mereka selanjutnya memang menghadang kawanan muda Izanami itu. Dengan penuh semangat, Jin langsung merangkulnya erat saat mereka berdua melesat pergi menuju lokasi yang sudah ditandai. Di markas besar,
Mereka memantau kawanan ular muda yang membanjiri area dekat pintu masuk jurang akibat terlambat terdeteksi. Jenderal Guanshan dan Si Ling sebenarnya sangat sanggup memblokir jalur itu, namun mereka sudah dikirim menghadapi bala bantuan musuh yang tiada habisnya. Ras serangga ini jelas sudah bersiap sangat matang, terbukti dengan taktik mereka yang terus memancing keluar para petarung tingkat tinggi andalan markas. Karena itu, Ling Xuan mengirim perintah rahasia mendesak ke 8 zona perang untuk tetap bertahan di posisi masing-masing. Sementara itu, Han Jian dan Gong Yangjil telah sampai di gerbang tempat kawanan ular berkumpul. Jin bersiap untuk langsung menerjang masuk, namun Han Jian menahannya karena ingin mengatasinya sendiri. Dia pun melompat ke tengah kepungan dan membantai kawanan ular itu dengan kekuatan penuhnya. Di markas besar, para koordinator pertempuran melongo syok melihat dia senekat itu pergi sendirian menerobos laut. Han Jian berhasil babat banyak musuh, tapi karena kurang latihan tinju 8 urgensi, dia mulai kewalahan dikepung rombongan sirkus ini. Jin langsung lompat membantu sambil tebas sana-sini pakai pedangnya. Tapi si keras kepala Han Jian menolak mundur. Disinilah gokilnya dia membuka jurus ketiga tinju 8 urgensi. Pukulan mautnya langsung melumat kawanan ular, bikin Jin terpukau dan langsung ikutan gabung. Para kepala distrik melongo heran dan penasaran siapa sebenarnya cewek tangguh itu. Ling Xuan menjelaskan kalau sebulan lalu dia kalah tanding lawan Wei Qin dan istrinya, tapi malah menetap di medan perang Izake, sampai akhirnya nempel terus sama adik seperguruan mereka. Setelah Han Jian dan Jin menyapu bersih semua monster kecil itu, Han Jian memakai bangkai mereka untuk memulihkan luka-luka Jin menggunakan jurus penciptaan vitalitas. Saat mulai mengobati,